Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua preview pertandingan hari Sabtu siang waktu Eropa sini, berarti di Indonesia Sabtu sore ya, mungkin mendekati waktu buka puasa atau sekitar waktu buka puasa. Manchester United akan menjamu Everton. Sebelum gua bahas lebih lanjut, gue ingin membahas sedikit soal masalah jadwal. Ini luar biasa loh. Manchester United bermain hari Rabu malam, ya. Lalu hari Kamis, Jumat, Sabtu Manchester United sudah bermain di jadwal yang pertama lagi, jadwal yang masih siang mungkin ya kan. Jadi praktis istirahat ini hanya 2 hari, karena hari Rabu malam bertanding, hari Kamis, lalu hari Jumat, dan hari Sabtu sudah bermain nih. Luar biasa, hanya 2 hari. Wow, ini sangat-sangat padat sekali. Dan walaupun ini bermain di Old Trafford, tapi menurut gue laga ini sebenarnya lagi-lagi ini laga penting bagi Manchester United. Semua laga di bulan April ini laga yang sangat menentukan. Khususnya untuk Premier League, untuk Manchester United sendiri, persaingan di 4 besar ini kan sangat-sangat ketat. Ketika Manchester United berhasil mengatasi Brentford, di pertandingan lain Newcastle juga luar biasa menang dengan skor sangat telak mengatasi tuan rumah West Ham. Sehingga posisinya sekarang berbeda lagi nih, dan sangat mungkin akan terjadi semakin mendekati akhir kompetisi akan fluktuatif nih. Untuk Manchester United sendiri, gue harapkan ya akan semakin konsisten dalam meraih poin penuh, ya. Dan seperti gue singgung, setelah menghadapi Newcastle, 2 pertandingan setelah menghadapi Newcastle di kandang, menghadapi Brentford dan juga Everton, ini menjadi momentum untuk bounce back dari Manchester United. Karena menghadapi Brentford dan juga menghadapi Everton, Manchester United masih belum nih bisa tampil dengan Casemiro. Walaupun Eriksen sudah dikabarkan berlatih bersama tim, tapi masih tanda tanya, kemungkinan belum akan turun ya ketika menghadapi Everton. Mungkin akan ada di bangku cadangan, tapi itu juga masih belum pasti. Namun setelah menghadapi Everton, Casemiro sudah bisa turun. Mungkin juga Christian Eriksen sudah bisa turun. Jadi ya, Brentford penting, sudah 3 poin. Sekarang nih Everton hari Sabtu juga penting, menurut gua sih wajib untuk bisa menang ya. Di papan klasemen sendiri kalau dilihat, Manchester United berbeda cukup jauh. Manchester United berada di posisi keempat dengan nilai 53. Dan Everton dengan nilai 27 di posisi 16. Pasukan Sendais ini sekarang sedang berjuang untuk bisa lolos dari zona degradasi. Di 6 pertandingan dari Everton, ya, setelah mereka meraih 2 kekalahan beruntun, menderita 2 kekalahan beruntun menghadapi Arsenal dan juga menghadapi Aston Villa, setelahnya mereka tidak pernah terkalahkan lagi nih. Bahkan mereka selalu mencetak gol di 4 pertandingan terakhir, ya, dengan meraih 3 seri dan 1 kemenangan. 2 pertandingan terakhir menurut gue ini cukup luar biasa bagi Everton. Mereka mampu menahan imbang Chelsea 2-2. Oke, gue juga tahu Chelsea sedang situasinya dengan tidak kondusif ya, tapi secara kualitas kan Chelsea ini di atas Everton, dan Everton mampu menahan imbang Chelsea di Stamford Bridge dengan 2-2. Dan yang terakhir, mereka mampu menahan Tottenham Hotspur. Bahkan golnya luar biasa, Michael Keane di akhir-akhir pertandingan, what a cracking goal, luar biasa golnya. Everton terhindar dari kekalahan dan memetik poin, yang dimana poin ini walaupun cuma 1 poin ya, ini sangat penting untuk lolos ya dari zona degradasi, karena persaingannya juga sangat ketat. Nah, pertemuan antara Manchester United dengan Everton ini akan menjadi pertemuan yang ketiga, karena di Old Trafford sebelumnya di babak berapa nih? 3-2 sorry ya. Di babak berapa ini? Di Piala FA, Manchester United pernah bertemu dengan Everton. Ketika itu Manchester United menang dengan skor 3-1. Namun situasinya berbeda nih. Everton pada saat itu pelatihnya masih Frank Lampard. Ya, Frank Lampard yang sekarang kembali lagi melatih Chelsea ya. Ketika itu Manchester United ya menurut gue tampil luar biasa, sempat unggul duluan lalu disamakan oleh Everton. Tapi di babak kedua
Manchester United tampil luar biasa sehingga bisa menambah 2 gol. Di pertandingan terakhir, kalau gue melihat bagaimana Everton bermain menghadapi Tottenham Hotspur, Sendais ini dia bermain sepak bola pragmatis menurut gue. Bagaimana yang penting Everton ini dapat poin, mau itu seri mau itu menang ya. Dengan cara apa? Kalau gue melihat di pertandingan terakhir dengan ya mengumpulkan pemain ya sebanyak-banyaknya di lini tengah nih. Karena melihat bagaimana lini tengah ini merupakan lini yang sangat vital yang harus dimenangkan dengan cara bagaimana? Dengan cara menumpuk banyak pemain di sana. Dan ini menurut gue akan menjadi catatan di pertandingan hari Sabtu nanti ketika menghadapi Manchester United. Selain mengumpulkan banyak orang di lini tengah, gue juga melihat bagaimana Everton ini mengandalkan duel-duel fisik. Ketika menghadapi Tottenham Hotspur, mereka unggul di duel, ya, lalu nyaris berimbang di areal won, lalu tackling. Mereka unggul sangat jauh tuh, dan juga interception. Jadi hal-hal yang berbau fisikal nampaknya ini yang akan diandalkan oleh Sendais. Sendais yang sebelumnya melatih Burnley, kurang lebih juga cara bermainnya demikian. Lebih mengandalkan fisik, lebih mengandalkan ya permainan tradisional Inggris mungkin ya, sistemnya kick and rush itu juga sering dilakukan. Dan Manchester United menurut gua dengan keunggulan teknis yang ada seharusnya tidak terbawa nih ke permainan fisik, tapi lebih mengajak ke ya adu teknis ya, artinya mungkin umpan-umpan pendek merapat, lalu juga pergerakan tanpa bola para pemain ini harus aktif, karena kalau pemain ini pasif, ini hal yang dinantikan sebenarnya oleh Everton untuk lebih melakukan ya duel-duel di lapangan tengah khususnya, sehingga menurut gua pemain Manchester United bukannya menghindari tapi harus bisa bermain dengan sistem yang berbeda. Ya seperti gua katakan ya, lari tanpa bola, lalu juga umpan-umpan di daerah-daerah kosong. Menurut gua itu harus dilakukan. Manchester United punya kemampuan untuk hal tersebut karena gua melihat juga secara teknis ya, individu pemain Manchester United ini punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Ketika menghadapi Brentford, Manchester United di pertandingan terakhir ini sangat mendominasi, bahkan sekitar 78% area bola itu berada di daerahnya Brentford, baik itu di lapangan tengah maupun di daerah pertahanan dari Brentford. Manchester United lebih banyak tentu saja dari sisi kiri, dan menurut gue ini sangat mungkin akan berulang ketika Manchester United menjamu Everton. Ketika menghadapi Brentford, Manchester United juga cukup bagus nih ketika di permainan fisik ya, di duel dan juga tackling, walaupun Brentford lebih banyak menguasai tackling, interception, dan juga clearance, tapi ini sering dilakukan oleh pemain Brentford di kotak penalti mereka sendiri bahkan. Artinya apa? Manchester United bisa menguasai 3/4 lapangan. Hanya saja memang untuk menembus pertahanan dari Brentford ini sangat sulit. Mereka menumpuk pemain di sana. Dan bisa jadi Sendais sistemnya akan berbeda nih. Menumpuknya nggak di daerah sendiri, tapi di lapangan tengah, seperti yang gue katakan tadi ya, dan ini sangat menarik. Nah, bagaimana dengan komposisi atau formasi pemain? Ini gue harapkan langsung ya, Manchester United akan bermain 4-2-3-1, seperti gue katakan tadi di awal. Casemiro belum bisa diturunkan, tapi kalau melihat bagaimana situasi lapangan tengah dari Manchester United ketika menghadapi Brentford, sebenarnya oke. Ya, sebenarnya oke, tapi salah satu faktor kenapa terlihat oke, ya karena Brentford sendiri ini lebih banyak menumpuk pemain di daerah sendiri, sehingga di lapangan tengah ini seakan-akan dilepas oleh para pemain Brentford. Mereka tidak melakukan pressing yang cukup ketat dengan Bruno Fernandes. Lalu juga bagaimana Sabitzer bisa lebih beroperasi ya, membantu lini serang Manchester United. Dan lini tengah sendiri lebih banyak di sepertiga awal itu ya, lebih banyak mungkin Scott McTominay yang ada di sana, karena sekali lagi Brentford bermain dengan sistem yang lebih banyak menumpuk pemain di daerah sendiri. Sementara menghadapi Everton mungkin bisa jadi berbeda. Mungkin mereka akan lebih terkonsentrasi di lini tengah. Mungkin pemain Everton akan lebih banyak melakukan pressing nih terhadap pemain tengah Manchester United, dan biasanya ini akan menyulitkan pemain Manchester United. Balik lagi ke perkiraan formasi, gua perkirakan 4-2-3-1. Rafael Varane Martinez di lini tengah, back tengah ya maksudnya. Lalu di kiri Luke Shaw nampaknya ada gangguan ketika menghadapi Brentford. Gue perkirakan Tyrell Malacia akan dipasang di sana. Lalu Diogo Dalot di kanan.
Bruno Fernandes mungkin akan berduet kembali dengan Scott McTominay. Scott McTominay menurut gue ini akan memainkan peranan yang besar ya dalam memenangkan duel-duel di lapangan tengah karena dia punya keunggulan fisik. Di kanan ada Anthony, di kiri Marcus Rashford, di tengah nih gue berpikir apakah Jadon Sancho ataupun juga Sabitzer, karena keduanya menurut gue ya gue pikir bisa bermain di posisi nomor 10, tapi gue lebih memilih Sabitzer melihat bagaimana penampilan dari Sabitzer ketika menghadapi Brentford. Dia cukup bagus memantulkan bola-bola pendek ya di daerah pertahanan Brentford, sehingga gue pikir ini, dan dia cukup aktif nih menjemput bola di lapangan tengah, sehingga menurut gue ya hal demikian diperlukan ketika menghadapi Everton. Untuk lini depan, Wout Weghorst. Kenapa Wout Weghorst? Keunggulan fisik. Sekali lagi, gue melihat kecenderungan Sendais akan mengajak pemain lawan ini untuk lebih banyak bermain fisik. Dan Wout Weghorst, tentu saja dengan keunggulan fisiknya, maksudnya badannya besar ya kan, ini bisa memberikan opsi bagi Manchester United, bukan hanya di lini pertahanan dari Everton, tapi dia juga bisa bermain untuk membantu memenangkan duel-duel ya, di lapangan tengah maupun juga di daerah sendiri ketika Everton mendapatkan corner mungkin ataupun juga tendangan bebas di sekitar daerah pertahanan Manchester United. Wout Weghorst bisa nih membantu di sana, sehingga fungsinya ada banyak ya. Prediksi skor, gue melihat ketika menghadapi Brentford, Manchester United bisa tampil enjoy ya, menikmati permainan. Para pemain juga tampil dengan rasa percaya diri dan juga keinginan untuk menang. Determinasi juga tinggi ya kan, agresif, dan pressing pun juga dengan bagus dilakukan di sana. Sehingga punya kesempatan Manchester United untuk mencetak gol tentu saja. Gue perkirakan bisa mencetak 2 gol. Dan kalau lini belakang Manchester United tampil disiplin, seperti ketika menghadapi Brentford, paling tidak clean sheet bukan hal yang tidak mungkin. Sehingga gue prediksi Manchester United akan bisa memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 di sana. Dan sekali lagi, pertandingan menghadapi Everton ini penting bagi Manchester United untuk tetap menjaga peluang berada di 4 besar. Dan dengan kemenangan ini maka akan meningkatkan lagi rasa percaya diri bagi para pemain Manchester United dan tentunya fans, karena di pertandingan selanjutnya Casemiro sudah bisa bermain dan ini akan menjadi suntikan atau booster yang sangat besar bagi Manchester United. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United perkiraan skor, siapa yang ingin diturunkan, drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.